Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Theo Aribangsa, peserta PKDP 2025 batch 1 kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mengajar. Topik yang akan saya bahas adalah pengantar struktur data dan algoritma. Yang mana topik ini adalah topik dari mata kuliah yang saya ambil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita mulai materi, kita presensi terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran Anda. Nanti saya minta ketika disebutkan namanya, Anda menjawab hadir gitu ya. M. Irsad, Stefani, Ika Baiti, Hadir, Pak. Sinta Novira, Hadir, Pak. Mita Lestari, Selvina Rahayu, Hadir, Pak. Regi Al-Habib. Oke, bagus ya. Jadi hadir semuanya, alhamdulillah. Semoga tetap konsisten sampai akhir semester gitu ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, jadi materi di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengantar struktur data dan algoritma. Nah, jadi capaian dari CPMK yang ingin kita capai adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar struktur data dan algoritma. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yaitu memahami pengertian struktur data dan algoritma, kemudian menjelaskan pentingnya struktur data dan algoritma dalam pemrograman, kemudian menyebut contoh nyata penerapan struktur data dan algoritma. Yang terakhir, mampu mengaitkan prinsip struktur dan algoritma dalam nilai-nilai moderasi beragama dalam menyelesaikan perbedaan secara adil dan damai. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik awal ya, jadi saya ingin Anda ya, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar frasa atau kata struktur data dan kata algoritma. Nah, silakan pikirkan selama beberapa saat ya, detik. Kalau sudah ada, silakan menunjuk tangan gitu ya. Saya, Pak. Oke, silakan kita. Baik, kalau menurut saya dengar kata struktur data, yaitu saya langsung kebayang tabel-tabel seperti itu, Pak. Kayak data mahasiswa yang disusun di Excel. Kemudian kalau algoritma, menurut saya itu kayak langkah-langkah buat jalanin programnya. Kayak resep masak gitu, Pak. Oke, bagus ya. Itu perumpamaan yang bagus ya. Excel itu adalah bagaimana kita ya, menyusun data dengan rapi. Nah, ini sama dengan prinsip yang ada di struktur data. Nah, juga tadi algoritma Anda menyebutkan sama seperti resep masakan ya. Benar ya, algoritma itu yaitu urutan yang sistematis ya, langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Siapa namanya? Renal ya? Silakan Renal. Menurut saya, Pak, struktur data itu kayak cara menyimpan data di komputer biar rapi gitu. Misal pakai folder atau array. Terus kalau algoritma, menurut saya mikirnya kayak urutan cara komputer menyelesaikan masalah. Step by step kayak flowchart gitu, Pak. Oke, bagus ya. Jadi ini perumpamaannya itu sudah lebih teknis ya. Jadi array dan folder itu memang bagian dari struktur data. Nah, kemudian tadi benar ya, algoritma itu bisa divisualisasikan menggunakan flowchart. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, Anda sudah mendapatkan gambaran dasar ya mengenai apa itu struktur data dan algoritma. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertiannya ya dari struktur data. Nah, jadi kalau kita lihat di sini definisinya apa itu struktur data, yaitu kombinasi dari elemen-elemen di mana tiap elemen adalah sebuah tipe
data atau struktur data yang lain. Ya. Kemudian definisi yang lainnya, himpunan, asosiasi, atau hubungan struktur yang memegang data tersebut bersamaan. Nah, tadi teman Anda sudah menyebutkan bahwa contohnya adalah array. Tentu saja Anda sudah tahu ya apa itu array karena belajar di dasar pemrograman kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini, kita dapat menyederhanakan arti dari struktur data, yang mana adalah struktur data itu seperti wadah ya. Kita bisa menganalogikan dengan lemari arsip dokumen. Nah, jika lemari itu nanti Anda dokumennya asal-asalan dimasukkan, tentu saja nanti akan susah untuk mencari kembali, memakan waktu banyak gitu ya. Nah, bagaimana dengan nanti arsip ini atau lemari arsip ini Anda susun dengan rapi ya, menggunakan kategori seperti map, misalkan map merah untuk laporan, hijau untuk katakanlah ijazah, kemudian kuning untuk sertifikat. Nah, ini tentunya akan memudahkan Anda nantinya untuk mencari kembali. Nah, seperti itu ya. Saya rasa kita bisa lanjut. Nah, bagaimana dengan algoritma? Kalau tadi struktur data itu ibaratnya lemari, algoritma ini adalah cara Anda menempatkan dokumen ya. Kemudian cara Anda mengambil kembali dokumen atau cara Anda mencari dokumen di lemari tersebut. Nah, kalau definisinya sendiri adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, Niklaus Wirth itu mengatakan bahwa program itu sebenarnya adalah struktur data ditambah algoritma. Artinya apa? Ketika Anda membuat program tanpa struktur data, yaitu cuma algoritma ya. Begitupun sebaliknya. Ketika Anda hanya membuat algoritma, yaitu dia bukan program, hanya sekedar algoritma. Nah, jadi sebenarnya yang kita pelajari algoritma dan struktur data itu adalah mempelajari program ya. Nah, apa contohnya ya? Contohnya di sini menukarkan gelas ya. Kita anggap A itu gelas kopi, B itu adalah gelas berisi susu. Baca gitu ya. Baca P, L, kemudian proses luas sama dengan panjang kali lebar, baru write. Write itu kan bahasa manusia juga, yaitu tulis. Outputnya luas seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ambil ya, silakan. Ambil mic ya. Pak, kalau di komputer data itu disimpan di struktur data kayak array, terus kalau datanya sangat banyak sampai ribuan, bahkan jutaan, apakah masih pakai array atau ada cara lain, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, apakah kalau datanya itu sangat banyak masih menggunakan array ya? Nah, tentu saja jawabannya tidak ya. Jadi struktur data itu banyak macamnya, tidak cuma array. Nah, array itu bisa menampung selevel dengan memori RAM. Yes. Berapa kapasitas memori RAM Anda ya yang bisa digunakan tentunya ya. Misalkan kalau memorinya 4 GB, Anda sudah pakai untuk OS Anda itu 2 GB, tentu kalau ada aplikasi lain yang Anda gunakan segiga, tentu segiga ini yang bisa Anda pakai untuk array-nya. Nah, bagaimana untuk data yang besar seperti data penduduk Indonesia yang 245 juta? Tentu saja ini kita membutuhkan struktur data yang sudah dibuat seperti database. Nah, perlu Anda tahu bahwa database itu termasuk dalam struktur data. Ya. Sudah menyediakan mekanisme untuk menyimpan data yang sangat besar gitu ya. Nah, mungkin itu ya jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, katanya algoritma itu kan sistematis tuh. Nah, seandainya saya buatnya asal-asalan, tapi langkahnya berhasil, apakah itu bisa dikatakan algoritma? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Nah, kalau kita buat algoritma atau step-stepnya asal-asalan, tapi hasilnya benar gitu ya. Nah, ini tentu saja algoritma itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis ini. Nah, kata kuncinya logis ya. Jadi kalau Anda bikin asal-asalan itu kebetulan benar, itu namanya coba-coba gitu ya, bukan logis. Nah,
Jadi seperti itu. Nah, mungkin bisa benar ya, kebetulan benar gitu ya. Karena nanti kalau dites lebih lanjut pasti nanti akan ditemukan kekeliruan ya. Bagus ya, pertanyaan yang menarik. Nah, oke. Karena tadi kita hanya membahas teknis ya. Kita sekarang masuk yang lebih luas. Ya, kita tarik lebih luas struktur data dan algoritma ini ke kehidupan sehari-hari dalam konteks keberagaman ya, kita, baik itu suku, agama gitu ya, dan adat. Nah, itu moderasi beragama dan struktur data. Hubungannya apa gitu ya? Nah, sini kita dapat melihat struktur data itu kita bisa membayangkan seperti masyarakat ya. Masyarakat kan terdiri dari banyak elemen berbeda, tetapi disusun rapi ya dan teratur supaya bermanfaat. Nah, kalau kita ibaratkan program itu dia memiliki tipe data yang beragam ya, tapi boleh gitu, asalkan ada aturan ya, bisa membolehkan itu. Nah, kalau algoritma kita bisa membayangkan seperti cara menyelesaikan masalah di tengah perbedaan dengan langkah sistematis dan adil. Nah, jika ada konflik, nah tentu ada algoritma cara penyelesaiannya. Ya. Ada langkah-langkah menyelesaikan konflik tersebut. Nah, apa saja kaitannya dengan nilai-nilai moderasi beragama ya? Yang pertama itu toleransi, yaitu menghargai perbedaan pandangan dan keyakinan. Kemudian ada anti kekerasan, menyelesaikan masalah dengan cara damai dan adil. Kemudian ada nilai komitmen kebangsaan, yaitu bagaimana kita menjaga persatuan dan keutuhan. Kemudian nilai keadilan, ya, bagaimana kita memperlakukan semua pihak dengan proporsional. Nah, itu untuk moderasi agama ya, hubungannya dengan struktur data. Baik, nah untuk agar kita lebih paham lagi ya, saya akan membentuk kelompok, 2 kelompok saja ya. Nah, silakan dibagi sendiri kelompoknya. Saya beri waktu 5 menit ya. Tugasnya adalah cari dan jelaskan satu contoh struktur data dan algoritma dari pengalaman sehari-hari. Ya. Nah, saya tunggu 5 menit, silakan bikin kelompok ya. Silakan nanti bikin kelompok dan kursinya silakan diputar. Oke, silakan diskusikan mengenai contoh struktur data dan algoritma dari pengalaman sehari-hari. Oke, sudah ya. Oke, waktu habis ya. Silakan yang pertama kelompok 1 dulu untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan 3 orang perwakilan saja. Nah, ini di depan aja ini ya. Sini, Pak. Oke, biar kelihatan di kamera ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak, kami dari kelompok 1 Waalaikumsalam. ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh struktur data yang kami temukan di kehidupan sehari-hari adalah daftar kontak di handphone. Jadi, daftar kontak itu menyimpan nama dan nomor telepon dengan rapi. Pakai struktur yang mirip array of record. Nah, kalau kita mau cari nomor seseorang, misalnya Budi, itu bisa pakai algoritma pencarian. Misalnya linear search dari atas ke bawah sampai ketemu nama Budi, Pak. Jadi kombinasi struktur array dan algoritma pencariannya linear. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Jadi kelompok 1 ini sudah berhasil mengaitkan ya, struktur data array tadi dalam kontak HP dengan algoritma pencariannya, yaitu algoritma pencarian linear ya. Linear. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk memaparkan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, hasil diskusi kami adalah contoh struktur data dan algoritma pada aplikasi belanja online. Struktur datanya berupa keranjang belanja yang menyimpan daftar barang yang kita pilih, biasanya mirip dengan list. Nah, untuk algoritmanya, misalnya saat kita pilih urutkan harga dari termurah ke yang mahal, nanti otomatis tampilannya menjadi dari harga termurah ke yang mahal. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2.
Bagus ya. Jadi kelompok 2 ini berhasil mengaitkan dengan algoritma sorting tadi ya di e-commerce ya. Nah, itu contoh nyatanya. Jadi struktur data yang digunakan adalah list ya, daftar dengan bagaimana list itu kita urutkan. Oke, bagus. Akan duduk. Oke, baik. Dari hasil diskusi kita tadi ya, kita sudah melihat contoh nyata dari algoritma dan struktur data. Kemudian sebelum mengakhiri perkuliahan ini, saya ingin Anda melakukan refleksi ya. Mungkin saya akan tunjuk atau Anda mengangkat tangan ya. Ada yang bisa memberikan refleksi. Pertanyaannya seperti ini. Dari pembelajaran kita ini, kira-kira pelajaran penting apa yang Anda dapatkan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya? Silakan, ada yang bisa? Oke, silakan, Sinta ya. Soalnya. Jadi menurut saya Pak, struktur data itu penting supaya semuanya menjadi rapi. Sama seperti kita kalau bikin jadwal tugas itu supaya tidak kelihatan berantakan. Oke, bagus ya. Jadi benar. Jadi struktur data itu bagaimana kita mengorganisir data menjadi rapi ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Kalau saya Pak, algoritma itu mengajarkan bagaimana cara kita untuk berpikir runtut dan sistematis Pak. Jadi berpikirnya nggak asal-asalan. Oke, bagus ya. Jadi benar. Jadi algoritma itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Oke, baik. Jadi, kesimpulan untuk hari ini yaitu bahwa struktur data itu adalah cara menyimpan dan mengatur data. Algoritma merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Keduanya ini tentu saling mendukung dan penting dalam pemrograman ya. Nah, selanjutnya untuk pengayaan lebih lanjut, saya akan memberi tugas individu. Buatlah algoritma aktivitas sehari-hari kalian dalam 2 bentuk notasi. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif, kemudian yang kedua flowchart. Ya. Contohnya seperti pesan makan online ya, atau atur jadwal kuliah dan lain-lain. Nah, syarat dan batas waktunya, syaratnya minimal 5 langkah yang jelas, yang logis. Nah, flowchartnya harus rapi dan sesuai dengan simbol-simbol yang sudah ada. Kemudian nanti deadline-nya dikumpulkan minggu depan dalam file PDF atau kertas. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.